Mata saya dua-duanya buta, terus langsung saya dipukul, rambut saya dipegang, terus langsung dipotong dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, di awal video kalian sudah melihat bahwa ada kejadian yang tidak mengenakan sekali, ya teman-teman. Dan mbaknya ini adalah termasuk helper atau mbak TKW yang kurang beruntung nasibnya mengadu nasib di Singapura. Dia telah buta dan sekujur tubuhnya tuh lebam. Dia juga telah dianiaya oleh majikannya, dia juga disetrika oleh majikannya. Dan di sini aku memberitahu pada kalian ya bahwa itu semua tergantung nasib kita ya. Hanya Tuhan yang tahu kayak gitu. Namun kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut atas kejadian ini. Kejadian seperti ini itu bisa kita ambil hikmahnya aja ya teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau kalian takut, kalian nggak akan maju. Oh ternyata di Singapura itu kayak gitu. Semua majikan menganiaya. Enggak semua majikan di sini. Enggak semua majikan tuh seperti itu. Mungkin banyak aja yang kurang beruntung mengadu nasib di Singapura gitu ya. Enggak semua majikan seperti itu. Disclaimer dulu ya. Sekali lagi, tidak semua majikan seperti itu. Kalau toh ada majikan yang seperti itu, menganiaya, kalian merasa teraniaya, kalian merasa sudah dipukul oleh majikan, apapun itu bentuknya, berusahalah kalian meminta bantuan, gitu ya. Meminta, karena semuanya di sini telah membawa handphone, kayak gitu ya. Kecuali kalau majikan yang mungkin ya, nggak semuanya, mungkin yang tidak mematuhi aturan MOM, itu mungkin kalian tidak dikasih handphone. Namun kalian bisa, kalau tidak bisa minta tolong dengan handphone, telepon MOM, telepon polisi secepat mungkin kalau terjadi penganiayaan terhadap kalian. Telepon MOM, telepon polisi ya. Tuh, kalian adalah orang yang pinter, kalian adalah orang yang pandai, jadi semangat, jangan mau dibodohin ya. Kalaupun in case kalian nggak dapat handphone, nggak diperbolehkan memakai handphone di rumah majikan, kalian bisa melempar surat meminta bantuan, tulis yang gede, tiap hari membuang kertas. Nanti pasti ada yang lihat dan pasti ada yang membaca. Tunjukkan kalian di lantai berapa, nomor berapa, unit berapa, blok berapa, kayak gitu ya. Tulis semuanya yang lengkap, nomor rumah kamu, unitnya berapa, nama kamu siapa ya. Tulislah yang lengkap kayak gitu. Terus kejadian itu memang menyedihkan sekali dan kita dengarkan sih apa aja sih kejadiannya. Mbak ini tuh telah buta dan semua tubuhnya tuh lebam kayak gitu karena matanya di sini itu dicolok ya, kayaknya dicolok lah, pengakuannya itu dicolok sama apa namanya, gantungan baju kayak hanger kayak gitu. Terus lengan tangannya juga disetrika oleh majikannya. Kita dengarkan pengakuan Mbak ini ya teman-teman ya. Sedih sekali, saya merasa sedih sekali. Dan ternyata majikannya ini adalah Melayu ya. Tidak semua majikan Melayu seperti itu ya, enggak. Disclaimer dulu sekali lagi ya. Disclaimer bahwa tidak semua majikan seperti ini. Tapi waktu Mbak ini bekerja adalah majikannya seorang Melayu. Kita dengarkan ya teman-teman. Enggak terjadi begini, kalau saya salah sedikit boleh, terus langsung saya dipukul, tersalah dipukul, ada salah saya dipukul gitu. Tapi kadang saya karena seringkali namanya orang kerja pasti ada kesalahan, tapi di situ harus memang sih kita harus bersih, harus bersih. Dia mintanya bersih sekali gitu. Ya namanya orang kerja mesti ada kotoran, ada yang kelewatan kotor pasti ada. Tapi kalau salah cuman nggak cuci tangan nggak boleh. Pernah saya lupa, saya lagi pegang tisu,
Pas itu saya nggak cuci tangan, saya pegang sabun. Pas itu saya nggak tahu, terus rambut saya dipegang, terus langsung dipotong dari belakang. Karena saya habis pegang tisu, langsung pegang sabun, nggak cuci tangan. Di situ pokoknya nggak boleh salah sedikit lah, selalu salah sedikit langsung saya disekap. Tuh, untuk matanya ibu ini asal usulnya kenapa itu? untuk mata saya dua-duanya buta, itu disepak gini kan, disepak gini, terus kuping ada gini, terus kepala ditonjok-tonjok gini, terus dipukul sama gantungan. Kadang kalau itu di mata ini disapit gitu sama gantungan. Itu terjadi nyampe buta. Saya buta bu ya. Mata saya buta dua-duanya karena sebab penganiayaan oleh majikan. Untuk tangan bu? Tangan ini dipukul sama gantungan dan punggung, kepala, semua dipukulin sama gantungan, sampai gantungannya pada patah. Itu luka-luka sampai memar gitu bu ya. Kalau kena benda panas nggak bu ya? Setrika mungkin apa-apa? Ini ada kesalahan sedikit dari baju, terus saya disetrika, dibalasnya dengan saya disetrika. Lukanya tangan sama setrika? Enggak, yang disetrika tangan sama? Setrika tangan saja. Tangan saja ya? Ya. Gitu. Terus kaki nggak apa bu ya? Kaki ini sampai memar kayak gini bu? Ya Allah. Kaki ini, kalau kaki saya ini karena saya kerjanya dari pagi sampai malam, saya jalan terus berdiri. Ya kalau ngelap gitu kadang sama jongkok gitu, namanya orang jalan terus, istirahatnya nggak ada, pasti siapapun juga kaki bengkak. Kakinya bengkak. Gitu. Dan kalau yang luka-luka ini karena saya kalau di toilet ya, keluar masuk harus cuci kaki, cuci tangan, keluar masuk pokoknya harus cuci kaki, cuci tangan, jangan ketinggalan. Saudara-saudara, terus kemudian yang lengan kanan itu bekas setrikaan, mungkin kalau bisa kelihatan ini bekas setrikaan ya. Terus kemudian matanya buta ya, gitu. Pekerjaan dari sang majikan apa bu? Oke teman-teman, begitulah pengakuan mbaknya ya. Saya disclaimer dulu, enggak semua majikan seperti itu ya. Kalaupun kalian di luar sana mengalami kejadian penganiayaan oleh sang majikan, secepat mungkin, sebisa mungkin meminta bantuan ke polisi atau MOM, telepon ya. Sekali lagi, jangan takut, dan tidak semua majikan seperti itu. Mbaknya aja yang kurang beruntung gitu ya teman-teman. Jadi semoga informasi ini itu menambah wawasan kita sebagai ilmu pengetahuan kita, dan sebagai pembelajaran buat kita. Kalau suatu saat amit-amit terjadi kayak gini, kalian itu harus berbuat bagaimana, harus bertindak bagaimana ya. Aku di sini sharing itu buat edukasi aja ya. Terus ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.